ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini di Hasna Community kita kembali untuk thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan senantiasa kepada kita ilmu yang manfaat, berikan kita taufik untuk terus beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi harta rezeki yang diberikan kepada kita semuanya. Di kesempatan pagi ini kita akan awali dengan doa seperti yang sudah kami beritahu sebelumnya di kesempatan yang lalu, yaitu dari buku 50 doa mengatasi problem hidup. Ibu-ibu bisa buka di doa nomor 4, doa supaya rajin bersyukur. 3 hal yang diminta, rajin bersyukur, kemudian berzikir, dan memperbagus ibadah pada Allah. Ceritanya itu sebenarnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pegang tangannya lalu menyatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, aku memberikanmu nasihat, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung sholat. Jangan tinggalkan saat di penghujung sholat. Maksud penghujung sholat apa, Bu? Ada 2 kemungkinan ibu baca. Pertama, di akhir sholat sebelum salam. Di akhir sholat sebelum salam. Ibu baca tahiyat terus sampai pada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu lanjutkan bacaan ini. Kemungkinan yang kedua, doanya ba'da sholat setelah salam. Doanya ba'da sholat setelah salam. Berarti ibu baca zikir dulu setelah sholat seperti biasa, kemudian salam. Setelah salam berzikir, terus setelah itu ibu doa. Dan dianjurkan tetap mengangkat tangan, dan itu hukum asalnya dalam berdoa. Baik, saya tuntun bacaannya itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, saya tuntun ini, silakan diikuti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Saya ulang, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepadamu. Baik ibu-ibu sekalian,
Semoga Allah jadikan kita sebagaimana yang kita minta tadi dalam doa. Kita semoga jadi hamba yang rajin berzikir, bersyukur, dan terus memperbagus ibadah. Apa tujuannya memperbagus ibadah? Kita berusaha mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya memperbagus ibadah. Baik, dari situ kita ada pelajaran penting ibu-ibu sekalian, bahwasanya setiap harta dan rezeki apapun harus kita syukuri. Setiap harta atau rezeki apapun harus kita syukuri. Cara bersyukur ada 3 rukun ibu-ibu. Sebenarnya kalau kita ibadah, kita kenal ada rukun-rukun ibadah, ada rukun sholat, rukun wudhu. Sama halnya ketika kita itu bersyukur, ada rukun yang harus dipenuhi. 3 ini harus dijalani. Ada 3 bu. Yang pertama rukunnya itu adalah kita bersyukur dengan hati. Mengakui setiap nikmat dari Allah. Lalu yang kedua, kita bersyukur dengan lisan. Kita bersyukur dengan lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita, kita akui nikmat ini dari Allah. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur dengan anggota badan. Kita bersyukur dengan apa? Anggota badan. Kita akui dengan anggota badan kita manfaatkan anggota badan ini hanya dengan ibadah. Bukan terjang maksiat. Terus poin berikutnya lagi dari bersyukur bu. Ya, poin berikutnya lagi dari bersyukur. Yang kedua dari bersyukur tadi kita penuhi rukun. Terus yang kedua bersyukur itu kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan harta. Itu mulai dari yang sedikit. Bukan sudah diberi banyak baru kita bersyukur. Mulai dari apa bu? Yang sedikit. Ketika diberi sedikit kita berusaha menerima itu. Maka kalau kita nerima dari yang sedikit bu, nanti akan terus lagi Allah beri, Allah beri, Allah beri, Allah beri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian itu mau bersyukur, aku akan terus tambahkan nikmat kepada kalian. Nah sekarang kita masuk kaitannya dengan harta ibu-ibu sekalian. Saya berikan dasar dulu kalau pembahasan muamalahnya nanti di kesempatan berikutnya. Nah, kita harus pahami dulu tentang harta. Bu, harta itu sifatnya netral. Bisa jadi nikmat, bisa jadi ujian, bahkan musibah. Ujiannya di sini bisa bentuknya musibah, Bu. Saya ulang, harta itu sifatnya netral. Bisa jadi nikmat ketika kita syukuri. Bisa jadi musibah kalau membuat kita lalai atau sampai kufur nikmat. Jadi 2 sisi itu saja. Entah itu jadi nikmat, kita manfaatkan untuk kebaikan, kita benar-benar syukuri. Ataukah itu jadi musibah, Bu. Ketika kita malah kurang mensyukurinya, bahkan sampai kufur nikmat, atau membuat kita karena harta tadi lalai dari ibadah. Jadi ukurannya itu bukan masalah banyak atau sedikit, Bu.
Ukurannya itu bagaimana harta ini bisa jadi nikmat, harta ini bisa jadi musibah. Coba kita renungkan di firman Allah surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Surah apa, Bu? Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya dan dia itu dimuliakan oleh Allah dan diberinya kesenangan, maka dia itu mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun bila Rabb-nya itu mengujinya, rezekinya itu dibatasi atau rezekinya itu pas-pasan, maka dia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Rabbku telah menghinakanku. Nah, di sini Ibu perhatikan ada dua keadaan yang disebutkan di sini. Yang pertama, orang diberi kelapangan rezeki. Terus yang kedua, orang disempitkan rezeki. Di sini sebenarnya tunjukkan tadi harta itu netral, Bu. Apakah kalau orang diberi rezeki itu dia jadi orang mulia? Allah tutup di ayat 18 tuh, ketika membuka ayat 18 katakan kalla, tidak. Jadi banyaknya harta tidak menunjukkan orang itu mulia, orang itu jadi mulia di sisi Allah, enggak. Kebalikannya, ketika diberikan kesempitan rezeki, apakah dia jadi orang yang hina? Juga tidak. Apakah jadi orang yang hina? Juga tidak. Maka kalau diberikan kelapangan rezeki, dia punya tugas bukan banggakan harta tadi, tapi dia syukuri. Dia manfaatkan harta itu benar-benar. Kemudian kalau dia disempitkan rezeki, dia diperintahkan untuk bersabar. Saya ulang, kalau diberikan kelapangan rezeki, diperintahkan untuk bersyukur, manfaatkan tuh untuk ketaatan. Tapi kalau dia diberikan kesempitan rezeki, Allah uji dia di situ, maka dia diperintahkan, sudah saya sabar dengan ini, saya syukuri yang sedikit ini. Seperti yang tadi kita sebutkan, mulai dari yang sedikit. Nah, coba kita lihat di sini, bagaimana jika hartanya itu banyak tapi kurang disyukuri. Kalau kita pakai standar inilah orang paling mulia, harusnya yang namanya Qarun itu jadi orang paling mulia. Pagi ini saya mau bahas tentang Qarun dulu. Karena jenengan cuma kenal harta karun. Qarunnya belum kenal. Terus harta karunnya pun gak dapat-dapat. Nah, jadi kata harta karun itu dari nama Qarun ini. Qarun itu siapa, Bu? Qarun ini kata Imam Ibnu Juraij, disebutkan oleh Ibnu Juraij, nama lengkapnya Qarun bin Yasir bin Qais bin Lawi bin Ya'qub. Ringkasnya, Bu, dia masih sepupuan dengan Nabi Musa. Qarun itu masih apa, Bu? Sepupuan. Jadi bapaknya Nabi Musa ya dengan Qarun itu masih adik kakak. Berarti satu kakek ini. Jadi Nabi Musa dengan Qarun itu masih sepupuan. Berarti kita dapat simpulkan bahwasanya oh ini di zamannya Nabi Musa nih. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kakeknya ini namanya Qais, tadi bapaknya namanya Yashar. Nah, sekarang kita bahas berapa banyak jumlah kekayaan Nabi Musa. Kita mau bandingkan dengan miliarder saat ini, Bu, coba. Ini diceritakan saking melimpahnya untuk membawa ini ya. Saking melimpahnya sekelompok orang yang kuat merasakan sangat berat untuk bawa kuncinya saja. Ibu paham kunci kan? Sekarang kalau kunci yang sekarang besar mudah dibawa atau ya kecil mudah dibawa atau besar, Bu, berat dibawa.
Gampang sekali bawa kunci, Bu. Ini untuk bawa kuncinya butuh orang-orang yang kuat. Dalam riwayat nih disebutkan nih, tapi ini disebutkan dalam kitab Injil. Tapi disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Kunci gudangnya, kekayaannya Qarun itu mesti dibawa 60 bighal. 60 bighal itu apa? Bighal itu keturunan kuda dan keledai. 60, gampangannya itu 60 kuda aja deh. Itu mesti bawa kuncinya tadi, Bu. Baru kuncinya, Bu, belum hartanya. Paham, Bu? Baru kuncinya, belum hartanya ini, Bu. Kalau kuncinya kayak gitu, masa hartanya cuma kecil aja di dalam? Syekh As-Sa'di rahimahullah itu mengatakan bahwa yang mengikul kunci harta Qarun itu al-usbah, karena nanti saya akan sebutkan ayatnya di surah Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tadi ibu nanti bisa lihat di surat Al-Qasas ayat 76 ya. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Musa. Bahkan tadi dengan Nabi Musa apanya tadi? Sepupunya. Tetapi dia fabagha alaihim, dia berbuat zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Jadi diberi harta nih. Yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Dikatakan ini sejumlah orang. Terus dijelaskan lagi oleh Syekh As-Sa'di, sejumlah orang itu antara 7 sampai 10. Di mana ini orang-orang yang kekar, orang-orang yang badannya kuat. 10 orang, taruhlah paling banyak 10 nggih. 10 ini yang bawa, tadi bawa apanya, Bu? Kuncinya, ini belum isinya ini, Bu. Di mana orang-orang yang kuat yang memikulnya, jika kuncinya saja dipikul seperti itu, bagaimanakah banyaknya harta simpanannya Qarun? Dia punya harta yang banyak, Bu. Terus dikatakan lagi, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ada yang ingatkan Qarun, kamu itu jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Itu tadi surat Qasas ayat 76, di ayat 79 dikatakan, fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya, dengan perhiasan-perhiasannya. Qalladzina yuridunal hayatad dunya ya laitalana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Kemudian orang-orang yang menginginkan dunia, ketika lihat Qarun seperti itu, mereka katakan mudah-mudahan kita juga mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keuntungan yang besar. Saya yakin kalau ibu-ibu hidup di zamannya Qarun, lihat Qarun juga pasti doanya sama ini, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya harta itu sama dengan Qarun persis ya Allah. Biar nanti yang bawa kuncinya tadi berapa orang, Bu? 10. Pengawalnya gimana lagi, Bu? Itu baru bawa kuncinya, Bu. Ya. Maka sini ada satu pembahasan, Bu. Bagaimana kalau kita itu berdoa supaya sama dengan orang yang kaya, yang hartanya melimpah? Apakah doa ini dibolehkan, Bu? Kita rinci jadi 2. Doa minta kekayaan seperti orang kaya itu ada 2, Bu. Pertama, kalau niatnya untuk kebaikan, ya Allah saya minta kekayaan ini tidak kayak Qarun, yang dia itu sia-siakan. Saya ingin harta saya banyak biar saya bisa banyak sedekah. Doanya ini doa yang bagus, Bu. Jangan ikuti sifatnya Qarun. Tapi kalau doanya, ya Allah, ya mudahkanlah saya punya kekayaan yang banyak seperti Qarun. Qarun sombong, Bu. Qarun pelit. Qarun tuh gemar pamer, Bu. Berarti kalau doanya sama seperti ini, maka kena dosa, Bu. Tergantung niat berarti, Bu. Jadi doa kita itu apa? Jadi 2 ya, Bu ya.
Tadi doa minta kaya seperti orang kaya, ada dua kemungkinan Bu. Pertama, minta kaya seperti orang kaya tapi dia pakai untuk kebaikan. Bagus atau tidak Bu? Bagus. Yang keliru gimana tadi Bu? Doa minta kaya seperti orang kaya tapi untuk sombong, untuk pamer, pelit, medit aja sekalian Bu. Maka seperti ini jadi doa yang bermasalah. Tadi Korun sudah diingatkan, kemudian dijelaskan lagi, tak hanya itu Korun itu kaya raya, namun dia itu sangat kikir. Ada zakat tuh di zamannya Nabi Musa, ada zakat tuh di zamannya Nabi Musa. Korun menolak mengeluarkan zakat. Jadi zakat sudah ada sejak zaman dulu, Bu. Maka di antara bentuk pelit ibu-ibu tidak mau bayar zakat. Di antara bentuk pelit Bu, tidak mau bayar zakat. Dan zakatnya ada ketentuan-ketentuannya lagi Bu. Ya, paling mudahnya ini kita punya harta itu bukan sekadar punya harta Bu, ada kadar minimalnya. Ada kadar minimalnya Bu. Contoh, punya emas, taruhlah emas antam, atau punya perhiasan emas. Di dalam hadis dan ini literatur fikih, zakatnya kena 20 dinar. Baru kena kalau punya 20 dinar. Itu setara dengan saat ini dengan emas murni 85 gram. Berapa Bu? 85 gram. Ustaz, emas saya ada di rumah, tapi nilainya atau jumlahnya itu cuma 10 gram. Belum kena zakat alias belum kaya. Hah? Itu kena pajak urusan ibu-ibu. Kita kan bahas zakat. Perak, jenengan punya perak, ya. Perak di masa silam itu mata uang dirham Bu. Dirham itu kena zakat jika sudah ada sejumlah 200 dirham. 200 dirham ini setara dengan 595 gram perak murni. Ini termasuk yang punya dagang perak juga. Di kota gede itu silver itu banyak yang jual. Sekarang harta kita, sekarang emas perak itu tidak menjadi currency Bu, tidak menjadi mata uang Bu. Tapi sifatnya itu komoditas, sifatnya itu aset. Ya, sifatnya aset. Kalau dulu dinar dirham pakai untuk beli sesuatu, sifatnya mata uang. Sekarang kita punya mata uang sendiri yang tidak pakai emas, tidak pakai perak, tidak pakai emas, tidak pakai perak. Yang sifatnya itu currency, itu mata uang rupiah Bu di tengah-tengah kita. Yang sejatinya kertas itu melambangkan nilai harta. Nilainya Bu, nilainya yang tertulis. Tapi itu bukan menggambarkan beratnya harta kita. Kalau ada emas, ada perak, ditimbang aja tuh, itu hartamu sekian. Tapi kan yang tertulis di kertas itu Bu, ibu punya uang 100.000. Itu menggambarkan bahwasanya ini harta ibu. Apakah 100.000 ini jadi sejumlah dengan emas dulu? Enggak. Dulu masih penyetaraan dengan emas perak Bu. Kalau kamu punya kambing berapa? Oh, kambing ini setara dengan emas perak itu sekian. Kalau sekarang kan jauh sekali Bu. Mungkin satu lembar uang merah itu 100.000 Bu, itu tidak bisa kita nilai sama dengan emas Bu 1 gram, nggak bisa. Betul nggak Bu? Cuma melambangkan tulisan ini 100.000, sudah diwujudkan dalam bentuk tulisan di kertas. Dianggap
secara aturan, secara regulasi ini harta kita jumlahnya 100.000. Sehingga untuk uang bagaimana? Nah, para ulama itu punya beberapa pendapat dalam masalah ini. Uang ini apakah disamakan dengan nisab emas tadi 85 gram ataukah disamakan dengan nisab perak yang 595 gram? Kalau saya lebih memilih pilih yang paling rendah. Harga emas sekarang berapa, Bu? Kemarin 1,5 itu saya ketemu sama juragan emas. Dia juragan emas karena dia nambang emas langsung. Nambang emas di rumahnya sendiri, Bu. Bawa-bawa begini-begini, Bu. Ini emas nih, Bu. Kilo-kilo kalau dia bawa itu bukan lagi gram-graman. Hah? Dia cuma cerita doang, nggak dikasih apa-apa. Saya bilang dia, ya nanti saya kesana aja nanti. Saya mau nambang juga nanti itu. Biar saya mau bawa emas 1 kilo nanti itu. Emas tenanan tuh dia nambang sendiri. Maka ada pegawainya itu kerja, kadang nyolong-nyolong juga itu. Oh ketahuan, oh, dipecat itu. Ya, bisa dibawa lari itu emasnya itu. Nambang langsung. Dia bilang ke saya kemarin itu 1.500.000. Hah? Apanya, Bu? Oh, juragan emas. Tapi ini nambang langsung nih, Bu. Kali 85. Dia kan tadi 85 gram ya. Nah, 127 juta. Emas itu setara dengan 127 juta 500 ribu. 127 juta 500 ribu. Perak itu nggak jauh-jauh. Taruhlah saya pakai harga 12.000 aja deh. Saya belum tanya di kota gede ini. 12.000 dikali tadi 595 ya, Bu ya. Betul ya? 7.140.000. Taruhlah kita tinggikan sedikit 10 juta aja deh. Maka yang kena zakat itu yang punya uang berapa? Kalau kita pakai standar perak tadi, maka yang punya uang simpanan 10 juta sudah 1 tahun sudah kena zakat. Berapa, Bu? 10 juta sudah bertahan 1 tahun sudah kena zakat. Ustadz, saya punya 10 juta tapi bulan depan habis. Maka awalnya mau kaya tapi nggak jadi kaya. Karena harus bertahan berapa lama, Bu? 1 tahun. Nah, korun masalahnya apa tadi, Bu? Korun itu sifat pelitnya dia menolak mengeluarkan zakat. Jadi hartanya yang melimpah tadi itu, yang kuncinya itu mesti di bawah 10 orang, dia nggak mau keluarkan zakatnya sama sekali. Dia kaya nggak, Bu? Kaya, sepakat kaya, Bu? Kaya, Bu. Tapi dia tidak mau keluarkan di zamannya Nabi Musa itu. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Korun. Nah, Nabi Musa datang untuk ditemui Korun dan memerintahnya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1.000 dinar. Berarti 1/1000. Kecil ini, Bu. Kalau kita kan 1/40. Ini cuma diminta dari Korun, dari 1.000 dinarmu itu kamu cuma keluarkan 1 dinar saja. Dari 1.000 dinarmu kamu keluarkan 1 dinar saja. Jadi 1/1000. Artinya kalau kita punya misalnya 10 juta, cuma diambil 10.000. Bu, 1 juta, 10 juta tadi ya, 10 juta cuma diambil 10.000. Besar apa kecil, Bu? Kecil. Masya Allah, sombong sekali Bu, ibu tuh kecil banget itu, Bu. Kecil emang, Bu. Nah, si Korun ini diminta, keluarkan zakatmu ini. Cuma 1/1000 aja. Terus dikatakan lagi 1 dirham dari setiap 1.000 dirham. Sama kan? Sama itu. 1 dirham dari setiap 1.000 dirham. Berarti 1/1000. 1 kambing dari setiap 1.000 kambing. Jadi 1.000 kambing cuma diambil 1. Kalau belum punya 1.000 nggak akan kena zakat. Dan seterusnya. Bu, kecil, Bu. Korun nolak. Nolak, Bu.
Kemudian setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangat besar. Oh, masalahnya bukan itu. Masalahnya kalau hartanya banyak juga, terus walaupun 1/1000, masalahnya keluarinnya juga banyak. Maaf, ini kalau dalam perhitungan negara kita itu kayak orang punya harta melimpah terus tiba-tiba datang tagihan. Bu, ini sudah dikeluarkan pajaknya belum? Wah, habis ibu itu mikir tadi. Awalnya kecil bu, tapi karena numpuk, Qarun mikir lagi. Habis saya tewas saya ini. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian sekarang Musa ingin mengambil harta kalian. Malah dia fitnah. Musa itu ingin ambil harta kalian itu. Dia ingin rampas harta kalian. Mereka menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami, perintahkanlah kepada kami apapun yang engkau mau. Kamu perintahkan apa sekarang Qarun? Memang kalau sudah punya banyak duit itu mau perintah apapun saja orang mau. Dia buat fitnahan, Qarun tuh dia mau rampas harta saya loh, harta kalian juga. Dia buat fitnahan besar. Padahal Nabi Musa cuma jalankan perintah dalam kitab sucinya untuk tarik zakat. Walaupun sekarang ibu-ibu sekalian untuk zakat kita itu 1/40 paling minimal untuk diambil. Itu pun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bukan setiap kali punya harta terus ditarik, tidak. Ada ketentuan. Kita sampai dulu pada kadar tertentu. Tadi emas berapa gram tadi Bu? 85. Baru kemudian ya nanti ada zakatnya. Cuma 2,5% atau 1/40. Dan itu tidak semua harta, tidak semua aset Bu. Saat di sana itu saya punya tanah nganggur Ustaz. Pernah dipakai? Enggak pernah. Mau dijual? Enggak dijual juga. Maka tanah yang baru didiamkan saja tidak kena zakat Bu. Saat saya punya ruko sebelah sana Ustaz, ini enggak laku-laku sampai saat ini. Nganggur. Ditawarkan ada yang mau beli? Gak ada Ustaz. Sekarang orang gak butuh ruko lagi. Kenapa? Online. Cukup dari rumah. Oh enggak laku sampai sekarang. Sudah Bu, itu gak usah dihitung apa-apa. Kecuali kalau ibu sudah pasang plakat ini kemudian ada yang mau beli. Nah itu nanti jadi aset nanti di situ Bu, karena sudah punya nilai. Beda dengan tadi Bu, cuma dibiarkan saja. Aset tanah kayak gitu. Kecuali uang Bu, emas, perak, ibu biarkan saja itu Bu, nilainya nambah lagi. Ibu punya saham juga demikian, nilainya satu waktu juga nilainya tinggi, naik lagi. Zaman ini lagi ada lebih canggih lagi, kripto. Orang punya kripto ada nilainya, kadang karena volatilitasnya itu tinggi, artinya suatu waktu itu nanjak sekali, suatu waktu anjlok sekali. Punya nilai juga Bu. Maka seperti di Malaysia itu sudah kena zakat. Di Indonesia saja belum. Tapi sudah mau kena pajak. Kalau saya sih usulin ke Basnas, tarik itu dari kripto. Rugi kalau dia nggak tarik. Karena sekarang orang-orang kaya itu semua ubah asetnya itu ke kripto. Dan kebetulan saya lagi neliti tentang ini, saya mau usulkan ke pemerintah itu lewat jurnal nanti. Saya mau usulkan ini coba dipikir-pikir nih, biar kena lagi itu. Dan orang-orang kaya itu sudah ganti kripto. Kripto nggak disentuh apa-apa sama pemerintah. Orang mau transaksi luar negeri, nggak usah main transfer. Dia punya akun kripto saja. Nanti dia buka, dia lagi di Eropa, dia tinggal itu aja pakai. Dia transfer, orang tinggal ubah nanti dari nilai kriptonya ini diubah ke dolar, diubah ke euro. Sudah, lebih canggih. Cuma pemerintah belum buka mata nih. Ya. Kalau ini sudah dibuka, zakat kena Bu. Itu canggihnya itu. Nah, ini saya lagi susun gimana ini biar ini jadi aset harta. Ya, terus nanti pemerintah mudah-mudahan punya kebijakan untuk kenain zakat sampai kenain pajaknya itu. Ya, pajaknya sampai zakatnya itu kena lagi itu. Nah, baik. Tadi berarti kita balik sejak zaman Nabi Musa zakat sudah ada.
Di Islam zakat juga diterapkan, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tadi kita singgung ada nisabnya Bu, kita singgung ada bertahan 1 tahun, kita singgung tadi semua harta apa kena? Tidak. Harta yang sifatnya berkembang saja Bu. Ibu-ibu di sini bawa motor nggih? Ibu bayar zakat nggak dari motor ibu? Ibu-ibu, nilainya berkembang nggak? Yang ada turun Ustadz. Nah, karena dipakai sendiri, rumah ibu juga nggak usah hitung zakatnya. Kecuali ibu nggak tinggal di situ lagi, terus dipasang plakat nih, dikontrakan, dijual. Nah itu jadi aset nanti itu Bu. Ya, aset punya nilai. Baru kemudian nanti kita bahas tentang zakatnya. Dan sejak dulu itu sudah ada. Maka kesimpulan paling penting dari pembahasan pagi ini Bu, di antara syukuri nikmat itu bayar zakat. Bayar zakat. Di antara bentuk kufur nikmat, pelit. Apa di antara bentuk pelit yang tadi kita bahas dari Korun Bu? Tidak mau bayar zakat. Terus pajak gimana Bu? Urusan lain. Justru kita harus beri banyak masukan pada pemerintah itu, Mbok kalau sudah bayar zakat, Mbok pajaknya itu kelong. Ini kan enggak. Zakatnya kena, ditarik oleh Basnas, pajaknya juga kena. Iya kan Bu? Adanya cuma dikasih diskon, diskon mah cuma berapa diskon? Soalnya apa? Iya kita doakan yang baik untuk pemerintah kita Bu ya. Nanti Bu Lisa nanti hubungi Bu Menteri ya, biar ini diturunkan gitu ya. Nanti saya ngaji nanti kalau Bu Lisa berhasil lobby nanti ya. Terus akibat dari kesombongan dan kegigirannya Korun di ayat 81 dari surat Al-Qasas, Korun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihil ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan Korun berserta rumahnya. Dibenamkan kemana Bu? Ke dalam bumi. Gara-gara apa tadi Bu? Pelit, sombong. Apa bentuk pelitnya tadi Bu? Nggak mau bayar zakat. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Nah, maka kita balik ke doa tadi. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka bentuk pengamalan dari doa ini, rajinlah bersyukur, rajinlah berzikir, dan zikir ini wujud dari syukur kita Bu. Rajinlah beribadah, beribadah juga adalah wujud dari syukur kita. Kemudian terkait dengan harta, tadi ada satu kisah tentang Korun, sepupunya Nabi Musa. Dia punya harta banyak, dia punya harta melimpah, yang dimana tandanya dia itu hartanya banyak. Kuncinya perlu dibawa oleh usbah, sekelompok orang. Tadi ada riwayat yang katakan 60 bighal. Ada juga yang katakan usbah antara 7 sampai 10 orang. Untuk mikul apanya Bu? Kuncinya saja. Korun tidak berhasil lewati ujian dengan harta ini Bu. Dia pelit. Dia tidak mau keluarkan harta tadi. Padahal cuma diminta 1/1000. Dari hartanya tadi emas, dari hartanya itu perak, dari hartanya itu hewan ternak, kambing tadi. Dia tidak mau keluarkan. Bahkan dia memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mau rampas harta kita nih. Dia mau rampas harta kita. Padahal nggak benar. Nah,
kemudian akhirnya hukuman bagi Qarun, orang yang pelit ini gimana Bu? Dia ditenggelamkan rumahnya sekaligus dengan harta-hartanya tadi Bu, ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka setiap orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang tidak mau perhatikan kewajiban dengan harta Bu, ada hukuman tertentu. Hukumannya macam-macam Bu. Gak usah nunggu kisah kayak Qarun yang berikutnya lagi Bu zaman ini Bu. Kadang berkahnya harta itu Allah itu tunjukkan berkahnya harta kita diberi sehat terus, hartanya dipakai untuk kebaikan Bu. Diganti lagi. Bentuk kehancuran harta juga kebalikannya Bu. Hartanya banyak tapi tidak dipakai untuk jalan kebaikan, malah dipakai untuk maksiat Bu. Tiba-tiba kena penyakitnya berat, operasinya mahal tenan. Dia mau operasi di Singapura, dia mau operasi di Eropa, nggak ada yang bisa sembuhkan tuh. Duitnya keluar lagi. Ludes hartanya Bu. Bisa lagi dia diuji Bu. Gara-gara dia tidak mau memanfaatkan harta dengan baik Bu. Dia punya pegawai yang tidak amanah, bola di duit-duitnya. Bisa lagi dia diuji Bu. Ya, keluarganya yang ngabisin duit itu. Anak-anaknya tidak bisa mengelola harta dengan baik. Harta yang banyak tadi habis ludes, anaknya boros. Macam-macam cara Allah Bu. Maka jangan sampai kita tunggu seperti ini. Manfaatkan dengan syukur yang benar. Syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Manfaatkan harta kita untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini serial pertama tentang harta. Silakan dari ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya, monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, banyak kasus perselisihan keluarga bahkan putusnya silaturahmi karena warisan atau urusan harta. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar harta tidak menjadi pemutus hubungan melainkan pengikat ukhuwah? Baik. Paling mudah itu Bu, nggak usah punya harta, nggak usah punya duit, nggak usah punya tabungan, nggak usah punya aset, nggak usah punya macam-macam Bu. Hidup biasa saja, nggak punya apa-apa. Insya Allah nggak ada pertengkaran Bu, nggak ada konflik, nggak ada sampai nggak saling sapa. Padahal ini kakak adik, ya kan Bu? Ya, kalau paling aman Bu, nggak usah punya apa-apa. Jadi hidup orang ini saya sedekahkan aja semua itu. Pas meninggal sudah nggak punya apa-apa lagi. Anak-anak nuntut apa? Nggak ada apa-apa. Kalian nggak usah ribut. Bapak ibu nggak punya apa-apa. Selesai Bu. Itu teorinya. Tapi kan realitanya nggak kayak gitu kan Bu? Iya. Ada duitnya banyak, hartanya banyak. Maka untuk kiat pertama dikasih ilmu dulu. Ilmu bagaimana menyikapi harta. Tapi masalahnya Bu, untuk ilmu ini masuk, ini cuma segelintir orang saja ini Bu. Ibu punya keluarga ada 5 orang nih Bu. 1 orang yang ngaji, 4 orang enggak. Siapa yang menang? Yang menang siapa Bu? 4 ini. Maka ibu punya PR untuk pahamkan yang 4. Ibu cuma 1 doang, lawan 4. 4 apalagi sudah terkena pinjol Bu, judol, tukang selingkuh, istrinya cerewet minta terus. Ini ibu yang 5 ini sudah paham. Oh gini toh caranya ya. Oh bagi waris kayak gini. Ini nuntut macam-macam Bu. Kalah Bu. Kalah dengan nafsu dunia semuanya tadi Bu. Maka yang paling bagus memang dari orang yang punya harta ini yang pahamkan pada keluarganya ini. Besok kalau bapak meninggal, ini cara pembagiannya, kalian gak usah ribut. Atau cara yang kedua, bisa juga dihibahkan dengan adil ketika masih hidup. Apa maksudnya hibahkan dengan adil Bu? Tadi 5 kan, 5 saudara misalnya ya. Tanah ada 5. Nilainya gak terlalu beda jauh. Maka ketika hidup nih, orang tua langsung rapatkan, mumpung masih sehat. Wes, ini dibagi 5. Kalian gak usah ribut. Biasanya sebagian orang tuh kayak gitu Bu. Terus setelah meninggal dunia nggak
lagi. Itu namanya pemberian ketika hidup dibagi dieksekusi ketika hidup. Boleh, boleh. Asalkan kalau untuk anak-anak pembagiannya adil, bukan pembagian 2:1 laki-laki perempuan, bukan. Jelas Bu? Ilmu dulu nih. Edukasi harus ada. Saya lebih senang hadapi keluarga yang saya kasih edukasi itu semuanya hadir Bu. Dengar semuanya itu. Kalau cuma satu hadir, Ustaz ini keluarga saya lagi bertengkar, konflik. Ibu sendiri aja? Iya Ustaz. Ya insya Allah kalau saya beritahu nanti pulang ribut lagi Bu. Pasti gitu Bu. Karena ibu cuma sendirian. Kalau mau gimana? Saya pernah hadapi itu di Zoom. Keluarga besar hadir semuanya. Dari macam-macam kota. Saya kaget tuh. Hebat ini, siapa yang ngatur ini? Kakaknya. Kalian dengar semuanya nih, Ustadz mau ngomong. Ustadz ngomong apa, kalian dengar semuanya itu. Ini saya keputusannya nih. Kakaknya ngomong itu, adik-adiknya semuanya dengar itu. Adik-adik bawa istrinya lagi, bawa suaminya. Kan biasanya yang ngompor-ngompor ini juga ini Bu. Menantu-menantu ini Bu. Itu menantu-menantu itu ya, ada menantu-menantu memang banyak ngomongnya luar biasa itu. Mudah-mudahan ibu-ibu kalau jadi menantu nggak kayak gini Bu. Wah, ada itu yang sudah dibagi Bu, sudah dibagi. Coba kamu kemarin itu ya, Bu ngomong tanah sebelah sana itu bisa kita dapat. Menantu Bu, padahal menantu dapat bagian nggak? Para menantu dapat bagian nggak? Wes tutup mulut kalau gitu, nggak usah banyak ngomong. Ini menantu-menantu ini bikin panas suasana juga. Terus yang kedua, memang harus banyak turunkan ego. Termasuk egonya apa Bu? Bukan masalah kita ngalah Bu. Orang yang mau dapat itu turunkan juga. Termasuk juga yang nggak dapat Bu. Kenapa? Kalau dia nggak dapat atau dia dapatnya kurang. Soalnya kalau dia mau nuntut lagi berat Bu. Misalnya nih, harusnya dia dapat 100 juta. Tapi secara perhitungan waris dia dapat 200 Bu. Tapi cuma dikasih berapa tadi Bu? 100. Sekarang mau nuntut? Nuntut kemana? Ibu, mau nuntut ini? Tadi kan harusnya 200, tapi dikasih berapa? 100. Kurangnya 100 mau nuntut di mana? Pengadilan. Baik, pilih pengadilannya. Oke, masukkan pengadilan. Diselesaikan sih sama pengadilan tuh. Ibu dapat 200 juta. Setelah itu apa yang terjadi dengan keluarga ibu? Hah? Apa yang terjadi? Akur lagi? Enggak. Yang tadi itu hartanya diambil tuh langsung. Kamu gak akan saya nganggap sebagai saudara sampai mati. Sampai 7 turunan. Kita selesai. Beda kalau ibu dalam kondisi kayak gini. Ya wes saya ngalah. Ngalah karena apa? Gak dapat. Kasih teori kayak gini berat enggak? Ya saya ngomong doang Bu. Yang berat itu ibu yang hadapi. Aduh Ustaz suruh ngalah lagi. Padahal bisa dapat 100 juta tadi. Gimana solusi yang lain Bu? Nggak ada. Ini masalah ibu dengan saudara. Ini harus dipahamkan. Masalah hukum ibu mikir belakangan deh. Akur aja dulu. Berarti saya nggak dapat. Gak usah. Insya Allah kalau tidak dapat ini Allah ganti dengan yang lain. Biar juga kurangi stres. Kurangi stres. Ibu mikir apa kalau gitu? Ibu mikir amal jariah saja. Daripada mikir itu Bu. Ibu nggak dapat ini akan dibuka lagi pintu rezeki yang lain. Paham ibu-ibu? Sudah tenang belum? Masih mau nuntut lagi? Kayaknya ada yang nggak puas nih dengan jawaban saya ini. Oh enggak Bu? Doanya Ustadz yang kemarin itu dulu. Doa yang kemarin bulan lalu kan kalau hari ini ada yang hafal dapat door prize. Nanti yang tanya nanti dulu. Makanya ini dulu yang saya tanya. Ada? PR-nya. Allahumma PR-nya doa Ustadz siapa yang hafal? Coba tunjuk jari. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Hadiahnya apa Bu? Berarti Bu Lisa sebenarnya mau kasih umroh tapi nggak ada yang hafal nih pagi ini.
Berarti yang hafal meng Ustadz dhewe ora sida entuk hadiah. Monggo Ibu kalau mau tanya. Enggak ada ya? Terakhir ya. Oh, ada. Yang mau tanya. Oh, nanti dulu. Ini satu lagi nih dulu. Bu ya. Saya ke agenda berikutnya lagi soalnya. Ya. Kayaknya nggak nyampe Bu. Ibu langsung aja Bu. Langsung mohon Bu. Nyampe? Bisa kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, ini memang masalah waris tapi yang akan ditanyakan tentang ribanya gitu loh Pak. Misalnya ada suatu perusahaan yang belum dibagikan warisnya itu, lalu perusahaan itu akan mendapatkan pinjaman ya, misalnya 170 juta gitu ya, terus 3/4-nya untuk renov, yang lainnya dibagikan. Tapi yang jumlah itu dihitung hutang gitu ya, walau tanpa bunga. Hanya saja setelah renov selesai, penghasilan dari perusahaan itu harus membayarkan misalnya 40% untuk yang meminjamkan itu, yang 170 juta itu kan termasuk hutang akan dibayarkan, tapi plus tiap bulannya penghasilan dia mendapat 40%, ahli waris dapat 60%. Nah, itu apa bisa disebut riba? Sebab kalau misalnya ada misalnya 9 orang anak itu 6 setuju, 3 tidak. Dan kalau yang tiga orang itu tidak setuju, dia tidak ini perlu. Simpelnya mikir warisnya dulu Bu, nggak usah mikir pembagian dulu ini. Sederhana bawa ke ribanya itu loh. Tunggu dulu, bawa ke awal dulu ini. Masalahnya di awal dulu ini. Ini masalah yang belakangan nanti mikir belakangan. Kalau awal nggak selesai, yang berikutnya nggak selesai. Warisnya sudah selesai. Warisnya, karena itu ditawarkan belum nah, terjual. Itu jadi belum selesai. Makanya gini Bu, bagi waris itu bagi duit atau pembagian saham. Itu dulu diluruskan. Ini semuanya kita mikir nih, saya yakin ibu-ibu semuanya sini mikirnya bagi waris itu bagi duit. Bagi waris tuh nggak mikir bagi itu Bu, mikir bagian. Ada harta itu yang bisa dibagi, memang ada harta nggak bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi, dinilai berapa baru dibagi. Contoh, orang yang meninggal dunia ini dia punya hak sapi super, itu harganya 1 miliar. Terus dia meninggal, jadi harta waris kan? Oke, cara pembagiannya gimana? Hah? Dijual, jual ke siapa? Mikir lagi. Mungkin ada yang mau bilang, disembelih aja Ustadz. Siapa yang mau makan? Belum waktunya mau makan. Terus solusinya gimana? Sapi jadi milik bersama, dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Berapa anaknya? Cuma 2 Ustadz, laki 1, perempuan 1. Oh gampang, bagi sapi jadi 3 bagian. Laki-laki dapat 2, perempuan 1, selesai. Duitnya nggak ada. Kalau bangunan kan susah Ustadz. Kalau belum laku. Dinilai. Jangan pakai istilah belum laku Bu. Nanti sampai mati nggak akan dibagi itu waris Bu. Waris itu Bu, ini pagi meninggal jam 9, sore bisa dibagi? Bisa, kenapa? Angkanya sudah keluar. Tentukan angka dulu Bu. Maka saya biasanya sarankan ke yang bagi waris itu tentukan angka. Baik, sebutkan semua ahli waris. Nah, baru saya kemudian hitung. Oh gampang, ini angkanya nih pegang. Besok kalau rumah sudah laku, angka ini nanti pakai itu. Gitu Bu. Jadi yang dibahas dulu itu pembagiannya. Nggak usah masalah yang selanjutnya. Kalau pembagian awal nggak beres, ya ngapain saya bahas-bahas selanjutnya? Ini nggak selesai. Ini dulu dirampungkan. Rapatkan itu dulu. Ya. Ustadz, misalnya gini, sambil menunggu, karena itu bangunannya belum bisa diuangkan dan belum bisa dibagi. Rapatkan dulu untuk pembagiannya, angkanya. Ya, misalnya itu nanti akan saya lakukan, misalnya sudah dibagi gitu ya. Nah, tetapi yang urusan yang selama menunggu itu, apakah kalau kita ada pinjaman, terus ada bayar hutang, terus ada pembagian hasil, itu termasuk riba atau bukan?
Walaupun kita bilang itu kerjasama. Belum saya jawab. Tunggu pasti dulu itu laku. Semuanya sebelum serba pasti, Bu. Angka belum keluar. Rumah belum laku. Ya ngapain dijawab? Ya kan? Oke. Baik, satu terakhir, Bu. Terakhir satu. Satu dulu ini, Bu ya. Setelah ini saya izin dulu, Bu. Nanti kalau enggak ini sampai malam nanti kita diskusi nanti, Bu. Karena warisnya belum dibagi-bagi. Langsung, Bu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru niat doang. Baik, saya bahas masalah pembagian aja, Bu, hibah. Saya hibahkan ibu air, saya harus ada kobet, Bu. Saya kasih. Kalau saya cuma ngomong aja, Bu, ini untuk ibu. Itu belum disebut hibah. Problemnya kita itu di sini, Bu. Cuma ngomong doang. Ih, ngomong doang gimana, Bu? Saya ngomong ke ibu, misalnya saya kasih sesuatu pada ibu ya. Terus ini dengar kan? Ih, kok saya nggak dikasih? Akhirnya mungkin saya kasih lagi, saya ngomong lagi kasih itu. Akhirnya karena dua jadi debat, Bu. Anak-anak kalau tidak dikumpulkan jadi satu kemudian dibicarakan, dibagi, Bu, konflik, Bu. Istilah saya, Bu, terjadi perang Badar kedua lagi, Bu, zaman ini, Bu. Kenapa perang Badar, Bu? Perang Badar itu perang saudara. Sudah dikasih? Sudah dikasih semuanya belum? Harus ada syarat terima. Sudah belum, Bu? Ya, dikumpulkan, rapatkan barang, terus diserahkan langsung. Pokoknya diserahkan langsung. Kalau tidak diserahkan langsung, tidak bisa. Jadi saya mau serahkan, Bu Lisa ini, Bu, kasih. Kalau cuma, Bu Lisa ini untuk ibu ya, terus saya pergi bawa barang itu. Ih, Ustadz PHP saya dari kemarin kok nggak dikasih-kasih. Kan gitu. Hibah itu harus ada kobet. Makanya kan istilah Nabi SAW, kalau ada sesuatu yang sudah dihibahkan, terus kita tarik lagi, itu seperti menelan muntah sendiri. Kenapa tidak boleh tarik lagi? Sudah serah terima. Oke, Bu? Walaupun barang itu beda-beda, Bu. Rumah serah terimanya ya bukan kita angkat rumah, Bu. Kan ada sifat aset itu aset bergerak dan ada aset tidak bergerak. Kalau aset tidak bergerak, saya pindahkan. Motor, aset bergerak apa tidak bergerak, Bu? Bergerak kan? Saya bawa ke rumah ibu. Nih, Bu. Rumah, aset bergerak atau tidak bergerak? Tidak bergerak. Mana sertifikatnya? Tanah, aset bergerak atau tidak bergerak? Hah? Tidak bergerak. Mana buktinya kepemilikan tanah tadi? Kan gitu. Sertifikat sudah turun? Sudah dipegang? Sudah. Baik, itu saja yang kita bahas. Semoga manfaat. Satu lagi tadi Nggak udah bisa, Bu. udah Aduh, ngacung di nggak selip bisa. Ibu E soalnya. Biar nanti penasaran pekan berikutnya, Bu. Aduh, Bu. Telat nanti saya ngebut nanti ini. Ya. Yallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau hibah, warisan hibah itu dikasihkan berapa persen? Misalkan suatu keluarga orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, terus meninggalkan warisan. Anaknya ada 3, tapi yang satu anak Yang angkat. meninggal siapa? Ibunya, Ibunya. bapaknya meninggal, Ibunya masih ada. masih ada. Anak berapa? Anaknya 3. Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Laki-laki 2, perempuan 1. Terus yang ingin saya tanyakan, Ustadz, kenapa yang anak angkat itu dapat hibah lebih dari 3/4? Yang seharusnya itu berapa, Ustadz? Hibah bebas, Bu. Hibah bebas. Yang tidak boleh lebih itu wasiat, Bu. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Hibah bebas.
Hibah pemberian ketika hidup dikasih, tapi ya kita tidak mungkin lupakan anak juga kan, apalagi ada anak kandung. Baik, tadi ayah meninggal, ibu ada, oke? Ibu ada, anak 3, laki-laki 2, perempuan 1. Maka pembagiannya ibu dapat 1/6. Istrinya ya berarti ya, bukan ibunya ya, istrinya. Istri dapat 1/8. 7/8 dibagi 5 bagian. 2 laki-laki, 1 perempuan. Gitu aja rumusnya. 1/8 untuk istri, bukan ibu berarti istilahnya kan. 1/8 untuk istri, kemudian 3 anak dibagi 5 bagian tadi dari 7/8. Laki-laki 2, laki-laki 2, berarti 4, 2, perempuan 1. Gitu. Cukup, saya mohon maaf, nanti saya telat Bu. Bunda